Bayangkan, kamu sedang menonton TV, lalu tiba-tiba melihat sekelompok orang memakai kostum ayam raksasa, berlari menghindari bola salju raksasa yang menggelinding ke arah mereka. Dan semuanya terjadi di siaran langsung prime time. Kedengarannya seperti mimpi aneh kan? Tapi di Jepang, ini adalah tontonan biasa. TV show Jepang punya reputasi sebagai salah satu acara paling unik, nyeleneh, bahkan kadang membingungkan bagi penonton internasional. Mulai dari game show ekstrim yang bikin penontonnya tertawa terbahak-bahak, sampai reality show yang konsepnya nyaris tidak masuk akal, Jepang memang punya cara tersendiri dalam menciptakan hiburan. Nah, di video ini, kita akan membongkar, kenapa sih acara TV di Jepang bisa seaneh itu? Apakah ini cuma strategi untuk viral? Atau memang bagian dari budaya mereka yang kaya akan kreativitas dan humor absurd? Pastikan kamu nonton sampai akhir. TV show Jepang bukan hanya sekadar tontonan. Bagi masyarakat Jepang, ini adalah cerminan budaya, sejarah hiburan, bahkan karakter nasional mereka. Namun, bagi penonton luar negeri, banyak acara TV Jepang terlihat, tidak biasa. Misalnya, ada acara di mana peserta harus menebak kata sambil mulut mereka dimasukkan makanan aneh. Atau game show yang membuat orang harus berjalan di atas jalur licin dengan kostum lucu. Tapi semua ini bukan tanpa alasan. Tradisi hiburan di Jepang sudah lama mengedepankan kreativitas, spontanitas, dan keberanian untuk keluar dari norma. Dari teater kabuki, komedi manzai, hingga variety show modern, semua punya satu tujuan, menghibur tanpa batas. Jadi, jika kamu pernah heran kenapa TV Jepang berbeda banget dengan TV di negara lain, jawabannya ada pada kombinasi budaya, kompetisi industri hiburan yang ketat, dan selera humor unik. Di video ini, kita akan membahasnya dalam 6 bagian utama yang bakal membuka wawasan kamu soal fenomena ini. Salah satu alasan terbesar mengapa TV show Jepang terlihat begitu aneh adalah budaya humornya yang khas. Jepang memiliki sejarah panjang dalam komedi fisik atau slapstick humor, di mana tawa dihasilkan dari aksi konyol, bukan sekadar kata-kata lucu. Contohnya, dalam tradisi manzai, ada pasangan komedian di mana satu orang berperan serius, Sukomi, dan satunya bertindak konyol, Boke, menciptakan situasi yang absurd tapi menghibur. Pola ini terus berkembang ke era modern, memengaruhi format variety show. Penonton Jepang menghargai tontonan yang melepas logika sesaat karena dianggap membantu mengurangi stres dari kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan. Jadi, meskipun terlihat kebodohan bagi penonton luar, bagi masyarakat Jepang, ini adalah hiburan yang menyegarkan. Bahkan banyak stasiun TV sengaja merancang acara ekstrim karena tahu penonton akan menertawakan, membicarakan, dan membagikannya ke teman-teman mereka. Industri hiburan Jepang sangat kompetitif, dengan puluhan saluran TV yang bersaing memperebutkan rating. Untuk menarik perhatian, mereka harus menghadirkan ide-ide yang benar-benar unik dan belum pernah dilihat sebelumnya. Itulah mengapa lahir acara seperti Takeshi's Castle yang penuh tantangan absurd atau Human Tetris di mana peserta harus menyesuaikan tubuh mereka agar masuk ke lubang berbentuk aneh di papan bergerak. Produser acara sadar, jika mereka bermain aman dan membuat format biasa-biasa saja, penonton akan bosan. Kreativitas ekstrim adalah senjata utama mereka. Apalagi di Jepang, budaya kerja kru TV sangat menekankan inovasi terus-menerus. Bahkan jika itu berarti mengambil risiko membuat acara yang terlalu aneh. Menurut mereka, lebih baik dicap aneh tapi viral daripada aman tapi dilupakan. Banyak TV show Jepang yang terinspirasi dari dunia anime, manga, dan budaya pop lokal. Warna-warna cerah, efek suara dramatis, dan reaksi berlebihan sering digunakan karena sudah akrab di telinga dan mata penonton sejak kecil. Misalnya di variety show, wajah peserta bisa diberi efek komik seperti mata membesar atau api di latar belakang, mirip adegan anime. Hal ini membuat acara lebih hidup dan dramatis. Selain itu, budaya cosplay juga memengaruhi banyak program TV, di mana peserta atau pembawa acara muncul dengan kostum tokoh terkenal. Penonton Jepang menikmati campuran antara fantasi dan kenyataan, sehingga batas antara dunia fiksi dan reality show menjadi kabur.
Tidak heran jika acara mereka sering terlihat seperti anime yang jadi nyata bagi penonton luar negeri. TV Jepang tidak takut mengangkat tema yang dianggap tabu atau tidak lazim di negara lain, asalkan dikemas dengan cara menghibur. Contohnya, ada acara di mana selebritas mencoba makanan ekstrim atau segmen di mana orang biasa diberi tantangan sosial yang canggung. Konsep ini memang memancing tawa, tapi juga membuat penonton bertanya-tanya, kenapa mereka mau melakukan itu? Jawabannya sederhana, karena penonton Jepang menghargai kejujuran dan spontanitas. Mereka menikmati melihat reaksi asli seseorang dalam situasi tidak biasa. Tema unik ini juga membantu acara menonjol di tengah persaingan ketat. Kadang, batasannya hampir tidak ada, selama tidak melanggar hukum atau etika penyiaran Jepang. Salah satu daya tarik TV show Jepang adalah kemampuannya membuat penonton merasa terlibat langsung. Beberapa acara mengajak penonton di studio ikut bermain atau bahkan membiarkan penonton di rumah mengirim ide tantangan yang kemudian dipakai di episode berikutnya. Strategi ini menciptakan rasa kebersamaan dan komunitas. Selain itu, pembawa acara sering memecahkan dinding keempat dengan berbicara langsung ke kamera, membuat penonton merasa diajak ngobrol. Teknik ini menjaga perhatian selama acara berlangsung, sekaligus memperkuat hubungan antara program dan audiens setianya. Jadi, kalau kita rangkum, ada beberapa alasan mengapa TV show Jepang terlihat begitu aneh di mata dunia luar. Pertama, budaya humor yang sangat mengandalkan aksi fisik dan situasi absurd. Kedua, persaingan ketat di industri hiburan membuat produser harus mencari ide ekstrim. Ketiga, pengaruh anime, manga, dan budaya pop yang memberi warna khas pada acara. Keempat, keberanian mengangkat tema tabu dengan kemasan hiburan. Dan kelima, interaksi intens dengan penonton yang membuat acara terasa hidup. Semua ini membentuk identitas TV Jepang yang unik, sehingga meski kadang membingungkan, tetap membuat orang penasaran dan ingin menonton lagi. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tulis di kolom komentar TV show Jepang paling aneh yang pernah kamu tonton. Dan ceritakan bagian mana yang bikin kamu terkejut atau ngakak. Siapa tahu komentarmu akan kita bahas di video selanjutnya. Oh iya, kalau kamu punya ide topik lain yang ingin kita bahas, tulis juga di komentar. Dukungan dari kamu sangat berarti buat kita terus bikin konten berkualitas dan seru seperti ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetaplah penasaran, karena dunia hiburan penuh dengan kejutan.